Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara, pembaptisan hari ini kita rayakan pembaptisan Tuhan. Dengan pembaptisan itu berarti ada inisiasi. Inisiasi berarti masuk dalam suatu kelompok tertentu. Yesus masuk terlibat dalam komunitas manusia. Berarti Yesus terlibat dalam seluruh pola hidup dan kisah-kisah yang dialami oleh manusia. Maka Yesus mulai terlibat dalam riwayat hidup manusia. Manusia itu termasuk kita dan Anda. Berarti bahwa Yesus itu masuk dan mau melibatkan diri dalam kisah-kisah hidup kita sehari-hari. Dan itu sudah ada buktinya. Jangan lupa bahwa Injil ini ditulis setelah Yesus bangkit, bukan ditulis sejarah kemudian Yesus menjalani seperti sinetron atau drama, tetapi ada dulu baru dibahasakan, baru ditulis. Jadi terbalik mikirnya. Maka dari itu, apakah Yesus memang begitu? Ya memang begitu. Ini saya tinggal menulis saja, melaporkan apa yang terjadi, bahwa Yesus dipermandikan oleh Yohanes Pemandi, yang berarti Yesus melalui pembaptisan masuk dalam dunia manusia, dalam pola perjalanan hidup manusia, dan ketika dia bangkit berarti masuk dalam setiap kisah perjalanan hidup kita juga secara pribadi dan bersama-sama meresapi kehidupan pribadi kita dan kehidupan bersama. Kalau itu menjadi keyakinan, lalu kita sendiri akan menjadi tersapi secara spontan. Jadi ini saya menegaskan apa yang sudah kita ketahui, kemudian ditegaskan lagi supaya makin percaya. Ketika makin percaya menjadi keyakinan, ketika menjadi keyakinan supaya itu bermanfaat, berkembang dalam seluruh peristiwa-peristiwa yang kita alami, menjadi kekuatan kita. Itu kekuatan orang beriman, bahwa di situ saya didukung oleh Tuhan. Alam raya mendukung, Tuhan sendiri mendukung. Maka dari itu kehidupan kita menjadi lebih kuat, menjadi kokoh, dan mungkin terampil dalam menghadapi berbagai macam pola kehidupan yang kita alami. Maka dari itu kemudian Yesus direstui oleh Roh Kudus dengan sebutan, "Engkaulah anak Allah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berarti memang kehadiran Yesus ini memang membawa kekuatan Roh Kudus.
didukung oleh kekuatan Allah karena dia berasal dari Allah. Kemudian Yesus itu terlibat dalam seluruh kehidupan manusia seperti saya katakan di depan tadi, dalam seluruh peristiwa, dari peristiwa sukacita menjadi peristiwa orang bangkit dari antara orang mati. Sebelah kiri itu gambar Yesus yang berhadapan dengan orang-orang yang sedang lapar, kemudian Yesus memberi makan, kemudian berhadapan dengan keluarga Betania, Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus meninggal dan terlibat supaya orang juga menghayati. Ingat peristiwa Lazarus, 2 hari sebelumnya Yesus sudah diberitahu bahwa Lazarus sakit, tetapi Yesus tidak segera datang. Malah nunggu lagi sampai Lazarus mati 4 hari baru mendatangi makamnya. Begitulah kehidupan manusia terus disertai oleh Yesus yang kerap kali tidak persis sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu Yesus dihadapkan pada peristiwa mulia, kehebatan, kegembiraan yang luar biasa, yang ekstrim, sampai soal kegembiraan puncak kehidupan manusia, kemuliaan bersama Allah, itu saya alami. Supaya rentang antara yang paling mulia dan paling menderita itu dialami oleh Yesus, sehingga itulah batas manusia, sampai pada batas kesanggupan manusia menderita dan batas kemampuan manusia menerima kebahagiaan itu semua disertai oleh Yesus, karena Yesus mengalaminya sampai mati di salib. Sengsara yang ekstrim, bahagia yang ekstrim, sengsara yang ekstrim, sehingga orang mengalami kebahagiaan seberapa aja Yesus bisa masuk, kesengsaraan seberapa aja Yesus bisa masuk, agar bisa menemani semua manusia yang sengsara ekstrimnya juga. Maka rentangnya dibuat seluas-luasnya, sehingga kalau kita mungkin kita mengatakan ini penderitaan yang paling ekstrim, oh masih ada yang ekstrim kok, masih ada yang lebih ekstrim. Inilah kebahagiaan yang saya yang paling hebat, masih ada, jadi masih boleh berharap kebahagiaan lebih hebat lagi. Kalau Anda mau berharap ini penderitaan saya yang paling ekstrim, oh masih ada yang ekstrim lagi kalau mau, masih siap kok. Jadi enggak, masih mau tanduk gitu loh. Kalau Anda mau tanduk kebahagiaan masih ada, mau tanduk penderitaan masih ada, tambah oseng-oseng COVID tersedia, gitu pokoknya ini semua ada. Lalu kalau demikian persoalannya yang saya munculkan dalam tema itu, Yesus ini orang rendah hati atau orang rendah diri? Pasti Anda akan mengatakan, oh iya Yesus pasti orang rendah hati. Karena kalau dia rendah diri tidak mungkin dia memikirkan keselamatan banyak orang. Tidak mungkin memikirkan supaya orang sakit sembuh. Tidak mungkin supaya orang bisa mati bisa hidup. Itu bukan pikiran orang-orang rendah hati, tapi pikiran-pikiran orang rendah diri. Orang rendah diri itu berputar-putar untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja sudah susah, apalagi memikirkan kesejahteraan orang lain. Kita bahas berikutnya. Itulah orang rendah diri itu. Tanda-tanda, mungkin masih ada tanda lain, tetapi yang berhasil saya kumpulkan demikian. Orangnya mudah tersinggung. Yesus itu tidak mudah tersinggung, jelas. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Sudah melakukan kesalahan, juga tidak bisa memperbaiki, malah menyalahkan orang lain. Lama-lama menyalahkan COVID, lah gimana saya tidak bisa keadaan COVID begini. Lalu orangnya juga mudah marah, pesimistis, malas. Orang malas itu sumbernya karena merasa tidak bisa. Rendah diri, kalau saya bisa, misalnya saya bisa berpikir. Edward de Bono mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles,
manusia adalah hewan berpikir. Maka kalau tidak mau berpikir berarti manusia itu setingkat hewan ekspresinya. Maka mesti menggunakan berpikir, mampu berpikir enggak? Mesti dipikirkan menggunakan pikiran secara baik. Payahnya orang rendah diri ini malas berpikir, malas berkata-kata, malas bertindak. Maka suka baper, apa-apa diterima dikira menyerang. Penampilannya juga tidak pasti, menjadi ingah-ingih gitu. Bahasa Jawa ingah-ingih itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya aku tidak ngerti, apalagi bahasa Inggrisnya atau bahasa Perancisnya udah ingah-ingih. Yang dekat dengan inggah-inggih, tapi tidak kepanggih. Lalu orang ini juga orang-orang suka iri hati. Iya nek kono dibantu, nek saya ndak. Mosok Romo itu nek sama itu terus itu dekat, nek sama aku itu tak sapa aja terus melengos. Jadi baper orangnya itu. Hanya orang mengatakan saya sedang ngomong dengan orang lain, kemudian dia bilang, Romo. Saya nengok gitu, Romo itu mosok sedang ngomong dengan saya itu melengos toh. Baper. Oh yes, makanya bergaul dengan orang rendah diri itu memang sulit. Lebih mudah orang yang bergaul dengan rendah hati yang ciri-cirinya demikian. Bisa diandalkan. Saya mengatakan pada UMK kalau ada kepanitiaan apa, jangan mau diberi tugas. Datang mengatakan, pokoknya soal komsos ini urusan saya. Ini contoh orang-orang itu. Soal teknologi dan komunikasi online serahkan kami. Ambil sendiri, jadi tidak nanti UMK usung-usung ya, suruh bersih-bersih, nyemprot-nyemprot sama nyapu. Enggak, mereka sudah ngambil dulu. Saya ngambil soal komsos ini urusan kami, serahkan kami. Dan bisa gitu. Itu gaya orang-orang yang rendah hati. Dia datang tidak membawa soal tetapi membawa solusi. Ini kayak gini begini, kalau begitu kami usulkan terus misalnya juga datang dari orang yang rendah hati. Besok Selasa ada misa penyembuhan off dan online. Lalu orang solusi, enggak, ini bisa menimbulkan masalah berat, online saja, putuskan online. Lalu juga senang kalau melihat orang lain maju. Yohanes Pembaptis itu senang melihat Yesus maju karena tidak iri hati. Ya kemajuan dia, dia itu disenangi sama bosnya, disenangi sama dosennya. Ya dia masih boleh karena dekat dengan Romo Bono. Gitu. Itu gaya-gaya orang-orang minder, orang rendah hati. Lah terus gimana kok gitu? Lihat jika penampilannya orang itu ramah, orang rendah itu ramah. Yesus itu ramah kepada siapapun juga. Juga dia menghargai perbedaan. Baptis Yohanes, baptis Rabi, baptis Yesus itu beda-beda. Tetapi para rabi Yesus dan Yohanes tidak mempersoalkan. Mestinya begini yang mempersoalkan bacaan kemarin pagi, yang persoalkan itu si muridnya, itu orang-orang yang rendah diri. Kalau orang-orang yang sudah gede, yang rendah diri menghargai perbedaan itu. Lalu juga orang itu punya kontribusi sosial. Ada saya, ini beres. Ada saya, ini keahlian saya, akan saya sumbangkan. Ya minimal kalau tidak bisa, ini. Misalnya dalam kasus pembelian tanah di sebelah, pekarangan sebelah itu, tanah dan rumah, kalau tidak bisa menyumbangkan uang, menyumbangkan doa. Lalu semua punya kontribusi, diberi kesempatan kontribusi. Lalu orang-orang yang rendah hati, punya kemampuan bersyukur, lalu oke, saya tidak bisa, saya akan mendoakan selama 38 hari. Setiap hari berdoa, itu kontribusinya. Itu orang rendah. Tapi kalau orang rendah hati, boro-boro uang, sembahyang aja wae ora kepenak kon sembahyang. Itu gaya orang rendah hati, orang rendah diri gitu. Saya tidak bisa. Kemudian itu saya sudah katakan, Yohanes Pembaptis senang kalau Yesus maju. Lalu gilirannya Yesus maksudnya juga senang kalau kita maju. Iya toh Pus,
gambar kucing itu. Kucing sini mengatakan, Yesus senang kalau kita juga maju. Maju di bidang apa? Temanya adalah kerendahan hati. Maka dari itu dimulai dari modal. Kita sebagai orang beriman sudah diberi modal, yaitu permandingan. Dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi mungkin anaknya Pak Yanto dengan Bu Feni, tetapi sekarang saya anak Allah. Ada unsur ilahi yang dicangkokkan, diresapkan dalam diri kita. Maka tidak ada alasan untuk merasa rendah diri. Kemudian juga modal yang kedua, bahwa kita dipilih menjadi sahabat-sahabat Yesus. Hal ini saya tekankan karena mungkin sudah pernah saya ceritakan pada Anda. Pada tahun 73 saya di Seminari Mertoyudan, saya akan keluar karena saya dibully terus oleh teman-teman. Mandi kelamaan dibilang, bungai rata wadus, rano banyu, tidur salah, makan kayak gitu, wong Wonosari ndak gitu kok. Iki salah ki opo dadi wong Gunung Kidul. Sampai akhirnya saya bilang, Romo, saya mau keluar aja. Soalnya yang pinter-pinter dan hebat-hebat itu pada keluar, apalagi saya. Terus Romo Darminto tertawa keras-keras gini. Lah kamu tuh mau keluar gimana? Wong kamu tuh dipilih Yesus jadi Romo. Ya teman-teman yang keluar tuh enggak dipilih. Hanya mengatakan begitu. Terus saya, apa iya? Dan saya percaya itu semacam klik gitu tuh sudah piar gitu loh. Nah sejak itu saya mulai mantap, saya dipilih, kalau begitu saya timbul keberanian saya. Ketika teman-teman tanya, ini liburan ya, nanti kamu juga mandi. Iyalah, mandi liburan. Lu kan enggak ada air. Ya udah ada, Gunung Kidul tuh enggak ada air. Lu mandinya pakai apa? Sprite, saya bilang begitu. Lalu ya adanya Sprite meneh, padahal harus mandi ya toh. Bingung mereka yang suka membuli, nanya-nanyain, jadi membuat saya terpojok. Ya ndak mandi ya sedikit-dikit. Terus semakin saya bertahun, enggak saya mandi sana ada air. Oh semakin tidak percaya, semakin gencar. Lalu tak gebuk dengan cara itu. Lalu saya berani itu punya ide. Ketika sedang gosok gigi malam-malam menjelang tidur, kamu nanti kalau liburan malam juga gosok gigi di Gunung Kidul. Ya iyalah, lu kan tidak ada air. Ya tidak ada, Gunung Kidul itu tidak ada air. Lah kalau gizi pakai apa? Pakai air aki. Lalu ya adanya air aki kok gimana? Itu membuat orang menjadi, karena dipilih, menimbulkan rasa harga diri yang kuat, sehingga rendah diri itu tidak lagi menghantui, membuat orang merasa terus dibuat tidak berharga. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, dalam Yesus boleh memimpikan yang besar. Ayatnya adalah, aku adalah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gaya narrow language program lalu mengatakan, di dalam aku, kamu bisa berbuat apa saja. Dirumuskan secara positif. Jadi kalau kamu mau mimpi yang lebih besar daripada sekarang, kamu bisa bersama dengan aku. Ketika itu menjadi sudah ada, cuman kita tidak menyadari ada bagian itu. Seperti kalau kita di HP ada banyak aplikasi atau panel-panel yang bisa kita gunakan, tetapi kita tidak tahu. Jadi punya HP Android, tetapi bisanya cuma telepon. Percuma saja, padahal bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa macam-macam. Itu kemampuan yang ditempelkan dalam diri kita itu banyak. Cuman kerap kali kita tidak tahu menggunakan, bahkan tidak menyadari bahwa ada kekuatan itu. Maka dari itu banyak orang menjadi sukses menjadi tua, tapi gagal jadi dewasa. Orang dewasa itu termasuk orang yang rendah hati. Lalu kita diajak untuk berubah dari rendah diri menjadi rendah hati. Amin.